Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aato Halia, mahasiswi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari kelas PAIA semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan kompetensi mata pelajaran PAI di sekolah SMU. Baik, yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Ibu Helna Nelis MPD selaku pembimbing mata kuliah telaah kurikulum. Baik, langsung saja. Poin yang akan saya bahas ada 4 poin. Yang pertama itu yaitu pengorganisasian kompetensi dasar dalam konteks ataupun tema ataupun unit ataupun teks. Yang kedua itu menghasilkan konteks yang relevan. Yang ketiga itu mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks yang relevan. Dan yang terakhir itu ide-ide pembelajaran. Sebelum ke 4 poin tadi, di sini saya sebelumnya akan membahas tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum, yaitu mata pelajaran PAI di sekolah SMA. Baik, yang pertama kompetensi inti. Di situ ada 4 poin mengenai kompetensi inti. Yang pertama KI 1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. KI 2 yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, tanggung jawab, peduli, yaitu gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, dan juga santun, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan ataupun permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 1-3 yaitu memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan juga mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Itulah kompetensi inti kurikulum terkait mapel PAI di SMU. Selanjutnya ada komponen dasar, yaitu 1.1 itu terkait membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri ataupun mujahadah an-nafs, prasangka baik ataupun husnuzon, dan juga persaudaraan atau ukhuwah adalah perintah agama. 1.2 yaitu meyakini bahwa pergaulan bebas dan juga zina adalah dilarang oleh agama. 1.3 yaitu meyakini bahwa Allah Maha Mulia, Maha Mengamankan, Maha Memelihara, Maha Sempurna kekuatannya, Maha Penghimpun, Maha Adil, dan juga Maha Akhir. 1.4 yaitu meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. 1.5 terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. 1.6 meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama. 1.7 meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasulnya. 1.8 meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dan juga ijtihad adalah sumber hukum Islam. 1.9 yaitu meyakini bahwa haji, zakat, dan wakaf adalah perintah Allah dan juga memberikan kemaslahatan bagi individu dan juga masyarakat.
1.10 yaitu meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, dan yang terakhir itu 1.11 meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. KD 2.1 yaitu menunjukkan perilaku kontrol dan juga kontrol diri ataupun prasangka baik dan juga persaudaraan sebagai implementasi perintah Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dan juga hadis yang terkait. 2.2 menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan juga Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis dan yang terkait. 2.3 yaitu poinnya memiliki sikap keluhuran budi kokoh pendirian, memberikan rasa aman, tawakal dan adil sebagai implementasi pemahaman Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil dan Al-Akhir. Ada 2.4 yaitu menunjukkan sikap disiplin jujur, bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat Allah. 2.5 yaitu menunjukkan perilaku berpakaian rapi sesuai dengan syariat Islam. 2.6 yaitu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan 3.1 itu yaitu menganalisis Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 serta hadis tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs, husnuzon dan ukhwah. 3.2 yaitu menerangkan tentang menganalisis makna Asmaul Husna. 3.3 yaitu menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 32. 3.4 yaitu menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah. 3.5 yaitu menganalisis tentang ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. 3.6 yaitu tentang menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan 3.7 yaitu menganalisis semangat keilmuan. 3.8 yaitu menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ada 4.1 yaitu membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta 4.1 yaitu mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Hujurat dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. 4.2 yaitu menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian yang ditimbulkan dan perangkai yang buruk. 4.3 yaitu menyajikan hubungan makna Asmaul Husna. 4.4 yaitu menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. 4.5 yaitu menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Itulah kompetensi dasar dalam mata pelajaran PAI di sekolah SMU. Baik, langsung saja. Poin yang pertama yaitu pengorganisasian kompetensi dasar dalam konteks ataupun unit. Di sini saya ngambil 2 poin, yaitu yang pertama temanya tentang aku selalu dekat dengan Allah. Yang kedua yaitu berbusana muslim merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Poin yang pertama yaitu tema aku selalu dekat dengan Allah terdapat dalam KD 1.1, 2.1, 3.1 dan 4.1. Dan sama saja dengan tema yang kedua, berbusana muslim itu merupakan cerminan kepribadian dan keindahan diri. Sama saja dengan poin yang tadi, KD-nya terdapat dalam KD.1, 2.1, 3.1 dan 4.1.
Poin yang kedua yaitu menghasilkan konteks ataupun unit yang relevan. Jadi tema ataupun konteks yang dikemas dari beberapa kompetensi dasar ini, dari pemetaan kompetensi di atas dapat dihasilkan 11 konteks ataupun tema yang relevan. Yang pertama itu temanya ada aku selalu dekat dengan Allah, dihasilkan dari KD 1.1, KD 2.1, KD 3.1 dan KD 4.1. Tema yang kedua ada poin berbusana muslim merupakan cerminan kehidupan dan juga keindahan diri, dihasilkan dari KD 1, KD 2.2, KD 3.2 dan KD 4.2. Tema yang ketiga ada mempertahankan kejujuran sebagai cerminan kepribadian. Sedangkan tema yang keempat yaitu Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Tema yang kelima yaitu meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah yang dihasilkan dari KD 1.5, KD 2.5, KD 3.5 dan KD 4.5. Sedangkan poin yang keenam temanya yaitu tentang meniti hidup dengan kemuliaan, dihasilkan dari KD 1.6, KD 2.6, KD 3.6, KD 4.6. Tema yang keempat ada malaikat selalu bersamaku, dihasilkan dari KD 1.7, KD 2.7, KD 3.7 dan KD 4.7. Ada tema 8 yang berjudul hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf dalam kehidupan. Tema yang 9 meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. KD yang ke-10 nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi ilmu pengetahuan, dihasilkan dari KD 1.10, KD 2.10, KD 3.10 dan KD 4.10. Dan tema yang terakhir yaitu menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina, dihasilkan dari KD 1.11, KD 2.11, KD 3.11 dan KD 4.11. Itulah tema ataupun unit yang relevan. Yang ketiga yaitu poinnya tentang mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks ataupun unit yang relevan. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada materi pembelajaran, yang ketiga ada metode pembelajaran, yang keempat ada metode pembelajaran ataupun media pembelajaran, yang terakhir adalah sumber belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin-poinnya saja. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran PAI di sekolah SMU itu? Adapun beberapa tujuannya yaitu meyakini bahwa Allah itu maha mulia, Allah itu maha mengamankan, Allah itu maha memelihara, dan juga Allah itu maha adil. Dan juga kita itu harus memiliki sifat keluhuran budi, memiliki sikap keluhuran budi, kokoh pendirian dan pemberi rasa aman. Dan juga dari tujuan pembelajaran PAI ini di SMU ini dapat memberikan kita bahwa meyakini bahwa jujur itu adalah pokok agama Islam. Itulah tujuan pembelajarannya, sebagiannya saja ya. Kemudian yang kedua ada materi pembelajaran. Banyak sekali materi pembelajaran yang dikemas dalam mata pelajaran PAI di sekolah SMU ini. Akan tetapi saya akan membacakan beberapa saja poin-poinnya tentang materi pembelajaran. Yang pertama ada materi manfaat dan hikmah dari mujahadah an-nafas, husnuzon dan juga ukhuwah. Yang kedua ada asmaul husna. Yang ketiga ada kisah-kisah tokoh teladan dalam semangat mencari ilmu. Selanjutnya itu ada pengertian Al-Quran, hadis dan juga ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dan juga ada macam-macam nama Al-Quran, macam-macam hadis, macam-macam ijtihad, dan juga ada kedudukan Al-Quran, hadis, ijtihad itu sebagai hukum Islam. Ada strategi dakwah Rasulullah di Mekah dan juga di Madinah.
Dan yang terakhir itu manfaat sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Yang pertama itu melalui pendekatan, model pembelajaran, dan juga yang ketiga itu metode. Metode pembelajarannya itu bisa melalui tanya jawab, melalui diskusi, melalui wawancara, melalui bermain peran dan sebagainya. Sedangkan yang keempat itu media pembelajarannya itu bisa menggunakan LKS ataupun lembar penilaian, ataupun Al-Quran juga bisa media pembelajarannya. Kemudian alat dan bahan untuk media pembelajaran itu bisa pensil, pulpen, papan tulis, spidol, laptop, infokus, dan lain sebagainya. Yang kelima ada poin sumber belajar. Sumber belajar untuk mata pelajaran PAI di sekolah SMU itu bisa baik LKS ataupun buku paket, yaitu buku pendidikan agama Islam siswa kelas 10 Kemendikbud RI tahun 2017, bisa internet, bisa juga buku referensi yang relevan, LCD, film, ataupun tata cara pembelajaran yang lain dan sebagainya. Poin yang keempat yaitu tentang ide-ide pembelajaran. Banyak sekali ide-ide pembelajaran yang dikemas dalam buku mata pelajaran PAI di sekolah SMU itu. Jadi di sini saya akan membacakan saya menjelaskan beberapa poin saja tentang ide-ide pembelajaran mapel PAI di sekolah SMU, yaitu yang pertama membiasakan berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pemahamannya yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 dan juga Quran surat At-Taubah ayat 119 dan juga hadis. Ketiga poin ide-ide pembelajaran itu menganalisis hukum tajwid, Quran surat Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 12 dan Al-Hujurat ayat 10. Selanjutnya itu membaca Quran surat Al-Anfal ayat 72 dan Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya itu menunjukkan perilaku kontrol diri ataupun mujahadah an-nafas, husnuzon, dan ukhuwah. Poin yang selanjutnya menjelaskan makna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Poin yang selanjutnya itu menjelaskan pengertian, kedudukan, dan nama-nama Al-Quran dalam hukum Islam, mempresentasikan macam-macam sumber hukum Islam, dan menunjukkan sikap berpegang teguh kepribadian kepada sumber hukum Islam. Dan juga kita itu harus menjauhi perbuatan yang dilarang, contohnya zina dan lain sebagainya. Itulah poin dari saya tentang pemetaan potensi mata pelajaran PAI di sekolah SMU kelas 10. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.